Sesuai judul, ini sih Poco X6 Pro bakal ketawa. Jadi baru aja perilisan Infinix GT 20 Pro secara resmi ya buat pasar Indonesia. Harganya itu loh, agak di luar Nurul. Jadi kenapa Poco X6 Pro itu bisa ketawa? Ya karena lihat harganya dari Infinix GT 20 Pro ini menurut gua terlampau tinggi sih. Jadi dijual resmi pasar Indonesia itu di angka 4,7 juta rupiah. Tapi kalau kalian beli pas flash sale-nya itu jadi 4.350.000. Padahal kita semua tahu kalau di tahun kemarin itu si Infinix GT 10 Pro generasi sebelumnya itu bisa dijual masih di angka 3 jutaan aja buat pasar resmi Indonesia. Jadi kenaikannya tembus sejutaan lebih nih. Tapi dengan kenaikan harga yang drastis begini, apa layak si Infinix GT 20 Pro ini bersanding dengan HP-HP lain sekelasnya? Tapi kalau sama Poco X6 Pro ya pasti di skip aja. Ya udah, kita lihat recapnya ya, spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Infinix GT 20 Pro ini. Pertama kita lihat ke segi desainnya dulu nih. Sebenarnya ada lumayan banyak peningkatan yang hadir di Infinix GT 20 Pro ini. Salah satunya adalah adanya aksen lampu RGB garis melengkung menyerupai huruf C yang menghiasi bagian belakang HP-nya. Kalau kita lihat perilisan tahun kemarin, si Infinix GT 10 Pro sebenarnya juga udah punya lampu RGB, tapi bentukannya lebih kecil dan terletak di sebelah modul kameranya. Nah, di Infinix GT 20 Pro ini lampu RGB ini bisa menampilkan sekitar 8 efek warna secara acak nih. Lampu ini juga bisa berkedip dan berganti warna sesuai dengan aksi yang kita lakukan di saat kita bermain game. Beberapa itu diantaranya kayak semisal kita lagi membidik atau menembak musuh di game PUBG Mobile atau Free Fire, itu nanti RGB-nya bisa menyala gonta-ganti. Sampai bisa juga membasmi musuh di game Mobile Legends juga RGB-nya bisa nyala gonta-ganti tuh. Selain itu, lampu RGB ini juga bisa dipakai untuk notifikasi ketika adanya notifikasi baru, kayak misalkan notifikasi panggilan masuk, terus status pengisian baterai, sampai bisa juga menampilkan suasana musik dengan efek RGB. Kalau dari bentukan HP-nya sih standar HP kebanyakan pada umumnya, bentukannya itu flat atau datar ya di setiap sisinya, dan punya bumper kamera yang udah lumayan lebar sih, ya masih mirip-mirip kayak generasi sebelumnya. Terus masuk ke bagian layarnya nih. Infinix GT 20 Pro sekarang udah pakai layar berpanel AMOLED yang sedikit lebih besar nih dengan ukuran di 6,78 inch dan resolusinya udah Full HD+, serta jauh lebih mulus untuk pergerakannya dengan refresh rate yang udah di 144 Hz. Layar ini juga udah punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1300 nits. Akurasi warnanya dari layar ini udah di CIP3 ya, dan ada juga sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Terus masuk ke bagian performanya nih. Jadi si Infinix GT 20 Pro ini mengandalkan chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X up to 12GB dan internal memori bertipe UFS 3.1 dengan kapasitas up to 256GB. Gak ketinggalan juga HP ini juga turut ditenagai dengan chipset gaming yang dijuluki Pixelworks X5 Turbo. Jadi chipset ini hadir dengan teknologi motion estimation dan motion compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60 fps menjadi 120 fps. Untuk fitur gaming lainnya tuh ada mode e-sport yang bisa memblokir berbagai notifikasi masuk dan gangguan ketika bermain game, serta sistem pendingin vapor chamber liquid cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau kita lihat dari skor Antutu benchmarknya di Infinix GT 20 Pro ini dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate-nya bisa menghasilkan skor di angka 900 ribuan ya. Jadi jelas kalau dilihat dari performanya emang udah kenceng sih buat kelas HP mid-range. Jadi buat gaming ya emang udah lebih dari cukup. Terus ke bagian kameranya, si Infinix GT 20 Pro ini turut dibekali dengan kamera yang udah lumayan mumpuni nih. Di bagian belakangnya terdapat 3 kamera yang masing-masing beresolusi 108 MP untuk lensa utamanya yang ditemani sama lensa gimmick depth sensor dan makro yang masing-masing beresolusi 2 MP. Sementara di bagian depannya terdapat kamera beresolusi 32 MP untuk kamera selfie-nya.
Terus fitur pendukung lainnya di Infinix GT20 Pro ini mencakup baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 45 Watt. Terus ada juga NFC, sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, dual speaker stereo berteknologi JBL, DTS, dan high-res audio. Terus ada juga X-axis linear vibration, serta sistem operasinya yang udah di Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka XOS 14 terbaru. Terus Infinix GT20 Pro ini juga punya 3 varian warna, yaitu ada warna Mecha Orange, Mecha Silver, dan juga Mecha Blue. Seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau harga dari si Infinix GT20 Pro ini di angka 4,7 juta rupiah ya. Tapi kalau kalian belinya pas flash sale jadi 4.350.000. Ya menurut gue upgrade harga yang terlampau tinggi dari generasi sebelumnya. Ya ini sih fix, Poco X6 Pro bakal tersenyum lebar. Ya tapi seenggaknya HP ini hadir dengan desain bagian belakang yang gaming banget sih, dan futuristik ala HP gamingnya ROG. Tapi maksa sih.